Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai tafsir al-isti'adzah, tafsir ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya telah menyebutkan ada 3 kelompok ayat Al-Quran mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada Nabi SAW dan juga orang beriman bagaimana menghadapi musuh. Musuh di sini maksudnya adalah musuh dari syaitan. Musuh ini adalah syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Ada 3 kelompok ayat Al-Quran yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kelompok yang pertama kita sudah membicarakannya, yaitu di dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 199, dan surah Al-A'raf juga ayat yang ke-200. Jadi ayat 199 adalah cara untuk menghadapi musuh syaitan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menghadapi terhadap orang-orang seperti ini, yaitu syaitanul insi. Dan pada ayat ke-200 ini untuk menghadapi musuh dari kalangan syaitan jin. Ini sudah kita bicarakan. Kelompok yang kedua, yaitu yang akan kita bicarakan sekarang ini, adalah dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 96 sampai 98. Jadi surah ke-23, surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ini ayatnya 3 ayat. Ayat yang 96 ini untuk menghadapi musuh dari kalangan syaitan manusia, sedangkan ayat 97-98 dari musuh kalangan syaitan jin. Ayatnya 96 maksudnya adalah idfa' billati ya ahsanus sayyi'ah. Maksudnya tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu, wahai Muhammad. Ini turun pada Rasulullah, tapi berlaku kepada seluruh umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kami, kata Allah SWT, Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka katakan atau sifatkan itu. Jadi di dalam ayat ini Allah memberi petunjuk, memberi petunjuk supaya kita itu menghadapi orang-orang yang tidak baik kepada kita, memberi melakukan suatu kejahatan atau keburukan, sayyi'ah, idfa' billati ahsanus sayyi'ah. Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat ayat ini, mungkin
kita sebagai manusia kalau ikut logik, ikut logika, ikut akal kita, ya nggak mungkin ya kalau kita menghadapi keburukan dengan kebaikan ya. Jadi keburukan atau kejahatan kata Allah hadapi, tolaklah, ya, balaslah ya. Jadi balas keburukan itu dengan kebaikan kata Allah ya. Wah, mungkin kita ini akan bertanya-tanya dengan tanda tanya besar gitu ya. Masa keburukan dibalas dengan kebaikan? Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui bagaimana manusia tersebut ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah lebih tahu. Di dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, nahnu a'lamu bima yasifun. Kami kata Allah lebih memahami, lebih mengetahui dengan apa-apa yang mereka lakukan ya, dengan apa-apa yang mereka sifatkan keburukan tersebut ya. Jadi kata Allah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan ya. Dan ini perintah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam masa periode Makkah ya. Dalam masa sirah Nabi SAW dalam periode Makkah ya. Selama 10 tahun Rasulullah membalas keburukan yang dihadapi oleh Rasulullah dengan kebaikan. Tidak pernah dibalas dengan keburukan juga ya. Jadi dibalas dengan kebaikan. Sehingga Rasulullah itu disebut khuluquhul Quran ya. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ya. Khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membalas keburukan dengan kebaikan ya. Jadi ini ada akhlak Al-Quran. Hanya orang yang bertakwa kepada Allah yang mampu melakukan ini ya. Tidak semua orang bisa melakukan seperti ini ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang orang membalas keburukan itu lebih dari keburukan apa yang diterimanya ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang bertakwa kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah, membalas keburukan dengan kebaikan ya. Kecuali kalau ada hukum-hukum hudud ya, hukum-hukum yang memang perlu ditegakkan. Nah, itu lain lagi cerita ya. Ada hukum syariah ya. Nah, ini keburukan-keburukan akhlak maksudnya ya, bukan keburukan seperti terjadi pembunuhan, bukan ya. Misalnya kamu dicerca, kamu dicaci maki, janganlah engkau membalas dengan caci maki lagi, tapi balaslah dia dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang lemah lembut ya. Ini adalah rahasia Allah ya. Rahasia Allah dan sudah terbukti. Mana buktinya bisa kita lihat dalam sirah Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah melaksanakan firman-firman Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian menunjukkan akhlakul karimah. Dengan akhlak yang mulia, akhirnya orang-orang akan terpesona, orang akan kagum, dan akhirnya akan mengikuti ya, jejak Rasulullah dan akhirnya bersyahadah di hadapan Rasulullah SAW dengan cara akhlak mulia ya. Ya, Rasulullah tidak membalas caci maki itu dengan caci maki lagi ya, tapi caci maki dibalas dengan kata-kata yang baik ya. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang lembut, ramah, sopan santun ya. Tidak dibalas ya. Bisalah kita lihat kitab-kitab sirah yang ada ya. Itu yang pertama. Ayat selanjutnya, bagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW juga dan orang-orang beriman dalam ayat selanjutnya, ayat 97. Ini untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat. Kalau musuh dari syaitanul insi terlihat ya, kalangan syaitan kalangan manusia ini terlihat ya, tapi kalau musuh yang tidak terlihat ini dari syaitanul jinni, syaitan dari kalangan jin, tidak terlihat. Sehingga Allah memerintahkan wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun.
Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Rabbku, wahai Rabbku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, min hamazati syayatin, ya, dari hasutan godaan para syaitan, ya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu, Rabbi, wahai Rabbku, ayah durun, supaya para setan ini tidak menghampiriku, tidak mendekatiku, sehingga dia bisa menggodaku, ya. Jadi ini cara kita berlindung atau menghadapi syaitanul jinni. Syaitanul jinni tidak bisa dilihat, tapi terdengar hasutannya ya dalam kolbu kita ini. Apalagi kalau dalam sholat, dia dah sangat-sangat halus, ya. Ini adalah perbuatan syaitanul jinni. Dia tidak berhadapan dengan kita, tetapi dia membentuk was-was, membuat godaan, membuat was-was dalam kolbu. Memang dia sifat dialah seperti itu, ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membuat was-was, ya, godaan, tiup-tiupan di dalam dada-dada manusia. Di kolbu, dia bermain langsung dalam kolbu, seolah-olah itu ada suara kolbu, padahal itu adalah suara syaitanul jinni, ya. Sehingga berlindunglah, kata Allah, katakanlah, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, ya. Wahai Rabbku, aku berlindung denganmu dari godaan syaitan, dari was-was syaitan, dari hasutan syaitan, ya. Dan aku berlindung denganmu, wahai Rabbku, supaya dia tidak hadir di hadapanku, ya. Dia tidak menghampiriku, sehingga dia berleluasa menggodaku dan membuat aku terperosok, tersesat, ya. Naudzubillah, ya. Dan ini ayat ini juga ayat 97-98 ini, ya. Ini digunakan juga oleh Imam Al-Ghazali, ya, untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, ya. Jadi kalau dalam sholat, ya, kalau mau sholat tuh, ya, selain membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca juga ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, ya. Wahai Rabbku, aku berlindung denganmu dari godaan syaitan, ya, dan aku berlindung denganmu, ya, wahai Rabbku, dari syaitan yang akan menghampiriku, ya, supaya para syaitan itu tidak mendekat, tidak hadir dekat kita, ya, apalagi kalau sholat, ya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, ya, bahwasanya adzan itu yang maksudnya kalau adzan dilaungkan, setan tuh lari terkentut-kentut, ya. Sampai terkentut-kentut lari sampai dia ke tempat yang tidak dia mendengar adzan, ya. Sampai ke tempat yang dia tidak lagi mendengar adzan. Tapi begitu selesai adzan dan juga selesai qomat, sholat tidak didirikan, begitu selesai, begitu pula dia hadir dekat manusia itu, ya. Dia hadir, dia terutama dalam sholat jamaah, dia akan hadir di celah-celah yang kosong, ya. Makanya saf itu kata Rasulullah, saf itu disempurnakan, luruskan dan ratakan saf, sempurnakan saf, jangan ada celah, karena celah itu akan membuat setan mudah masuk, ya. Kalau sudah masuk, dia akan membuat was-was dalam kolbu manusia, sehingga dia lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Kadang-kadang juga dia lupa bacaan apa yang telah dibaca oleh dia, ya. Itulah pekerjaan setan, ya. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan baca ayat ini sebelum sholat dimulai, ya. Rabbi, selain tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, ya. Itulah cara-cara yang diajarkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Ayat yang 96 tadi adalah untuk menghadapi musuh syaitanul insi, ya, musuh dari syaitan kalangan manusia, menghadapi
tingkah laku dan perilaku manusia yang buruk, ya. Perlakuan-perlakuan buruk, ya. Kemudian ayat 97 dan 98 menghadapi musuh, ya, musuh yang tidak nampak, yaitu syaitanul jinni, ya. Itu kelompok yang kedua, ya. Dalam kelompok yang ketiga, ya, dalam kelompok ayat yang ketiga dalam surah ke-41, surah Fussilat, ya, surah Fussilat ayat 34 sampai 36, ya. Di Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, irfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Jadi maksud ayat ini, ya, maksud firman Allah ini, yang pertama dalam surah Fussilat tadi, surah ke-41, ya, surah Fussilat ayat yang ke-34, ya, idfa' billati ya ahsan, ya. Maksudnya tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik, ya. Fa idzal ladzi bainaka bainahu adawatun, ya. Lalu apabila orang yang ada di antara kamu dan dia suatu permusuhan, dengan serta-merta dia akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib, ya. Ini rahasia Allah, ya. Jadi Allah mengatakan, ya, ini menghadapi musuh syaitonul insi, musuh dari syaitan kalangan manusia, ya. Ini 3 kelompok ayat. Yang ayat pertama surah Al-A'raf ayat 199, ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang kedua tadi surah Al-Mu'minun, ya. Surah Al-Mu'minun irfa' billati ya ahsanu sayyi'ah. Hampir mirip dengan yang di dalam surah Fussilat, ya. Irfa' billati ahsan. Kalau yang tadi surah Al-Mu'minun irfa' billati ahsan. Ya. Sama, ya, tapi belakangnya beda, ya. Nah, di dalam surah Fussilat ini dijelaskan oleh Allah apa rahasianya kalau kita menghadapi musuh syaitonul insi, musuh dari syaitan kalangan manusia, ya. Tolaklah keburukan atau kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu dengan kebaikan. Rahasianya apa? Allah mengatakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka apabila ada di antara kamu dan di antara orang musuh kamu tadi itu, ya, yang melakukan kejahatan atau keburukan kepada kamu, suatu permusuhan, karena waliyun hamim, dengan kamu berbuat baik kepadanya, maka dia berbalik, ya, dia berbalik, ya, berbalik 180 derajat, ya, menjadi seolah-olah dia menjadi kawan karib kamu, ya. Yang tadinya dia memusuhi kamu, karena kamu membalasnya dengan kebaikan, ya, maka dia akan berubah. Yang tadinya melakukan kejahatan, dia akan seolah-olah menjadi kawan karib bagi kamu. Ini sudah terbukti, ya. Ini sudah ada buktinya, bukan hanya sekadar teori, bukan hanya sebagai ayat-ayat yang ada dalam mushaf, tapi telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW, ya. Mari kita lihat sirah Nabi SAW. Bagaimana, ya, seorang Yahudi, ya, musyrikun Makkah ketika itu, ya, dia melempar kepada Rasulullah kotoran setiap hari, ya. Kemudian tidak pernah dibalas oleh Rasulullah keburukan dengan keburukan, ya. Ya, jadi nggak pernah dibalas keburukan dengan keburukan, ya. Tidak dibalas pun oleh Rasulullah keburukan tersebut. Tapi suatu saat dia tidak melempar, ya. Rasul bertanya-tanya, kemana orang yang senantiasa melempar aku dengan kotoran, ya. Tanya punya tanya, akhirnya tahulah Rasulullah bahwasanya
Yahudi tersebut sedang sakit. Nah inilah Rasulullah membalas irfa billati ahsan. Irfa billati ahsanus sayyi'ah ya. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan ya. Jadi dibalas oleh Rasulullah dengan kebaikan ya. Dibalas ya, diberi, dikunjungi, dijenguk oleh Rasulullah. Ya, dan memang ini adalah kalau dalam Islam adalah hak muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lain, kalau dia sakit kita menyambangi, menjenguknya, berkunjung melihatnya ya. Jadi Rasulullah melakukan akhlakul karimah ya, akhlak yang mulia. Didatangilah orang Yahudi yang sakit tersebut ya. Bahkan diberi makanan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu terkesannya ya, Yahudi itu sampai berpikir terkejut ya, terpesona, kagum ya, heran ya. Bukannya dibalas dengan keburukan, tapi dibalas dengan kebaikan dan diberi makanan lagi ya. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Yahudi tersebut akhirnya bersyahadah di hadapan Rasulullah SAW ya, masuk ke dalam Islam ya. Kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada Islam. Dia bersyahadah di hadapan Rasulullah. Begitu hebatnya ya ayat Al-Quran ini ya. Kalau kita percaya dan melakukannya, Allah mengatakan fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim ya. Jadi begitu kamu telah melakukan perbuatan baik terhadap, membalas terhadap orang yang berlaku buruk kepada kamu, maka orang yang melakukan keburukan tersebut ya, ada di antara kamu dan dia itu suatu permusuhan, maka dengan berbuat baik kepadanya itu akan membuatnya berubah 180 derajat. Dia akan seolah-olah menjadi kawan karib kamu ya. Begitu hebatnya ayat ini ya. Masya Allah ya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu khatin adzim, kata Allah. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar. Jadi ini kata Allah ya, Allah menjelaskan siapa yang mampu melakukan perbuatan ini. Ya, siapa yang mampu melakukan perbuatan baik, perbuatan yang lebih baik ya, terhadap orang yang melakukan keburukan terhadapnya. Melainkan kata Allah sifat ini sifat terpuji ya. Sifat terpuji dan diakui ya oleh orang-orang yang non-muslim ketika itu ya. Ya, sampai Yahudi akhirnya bersyahadah ya, mengakui sifat terpuji tersebut. Dan sifat yang terpuji tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar ya. Bagaimana Rasulullah begitu sabarnya ya menerima kejahatan atau keburukan yang diberikan kepada Nabi SAW oleh orang Yahudi ya, dilempar kotoran tiap hari. Begitu sabarnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah membalasnya dengan sikap terpuji, akhlakul karimah ya, dengan yang lebih baik ya. Perbuatan terpuji tak mampu orang yang lain melakukannya kecuali orang yang sabar, kata Allah ya. Dan juga tidak dapat diterima dan dimakan oleh orang yang mempunyai bagian besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi sifat terpuji ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang sabar ya. Karena memang orang yang sabar ini bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan mendapatkan atau mempunyai bagian besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi hanya orang yang dua sifat ini ya. Yang pertama sabar, yang kedua dia mempunyai bagian besar di dunia dan akhirat. Jadi dia tidak berpikir hanya dunia saja, dia juga berpikir tujuannya akhirat ya. Dengan kata lain ini adalah orang-orang yang bertakwa ya. Orang bertakwa dan orang yang sabarlah yang mampu melakukan perbuatan baik, bagaimana membalas keburukan dengan kebaikan, kata Allah ya. Jadi
ini yang pertama ya, menghadapi musuh syaitonul insi, ya, syaiton dari kalangan manusia. Balaslah keburukan atau kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Ya. Perlu latihan, karena kata Allah tadi adalah orang yang sabar. Ya. Kalau tidak sabar, sudahlah berantem ya, bergaduh. Ya, terjadi mungkin perkara-perkara yang tidak diinginkan ya. Tapi dengan kesabaran ya dia mampu melaksanakan perintah Allah ini, idfa billati ya ahsanus sayyi'ah ya. Itu dalam surat Al-Mu'minun. Kalau dalam surat Fussilat, idfa billati ya ahsan ya. Tolaklah, balaslah ya keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik ya. Ayat sebelumnya yang di dalam surah Fussilat ini nomor 34 ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah ya, dan tidaklah sama kebaikan itu dengan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan itu tidak sama ya. Jadi apabila kalau kita menghadapi keburukan, kata Allah, idfa billati ahsan ya, balaslah keburukan itu dengan perkara yang lebih baik ya. Rahasianya apa? Fa'idal ladzi bainaka bainatu adawatun, maka apabila ada di antara kamu dan di antara orang yang berbuat keburukan tersebut suatu permusuhan, maka kanahu waliyun hamim, maka jadilah dengan perbuatan baik kamu tersebut orang yang membuat keburukan tersebut, dan ada permusuhan bagimu akan berubah 180 derajat, seolah-olah dia menjadi kawan karib ya. Dia terpesona, terkagum dengan perbuatan baik kamu tersebut, sehingga dia berubah, yang tadinya jahat atau buruk dia berubah menjadi kawan karib ya. Itu untuk menghadapi musuh syaitonul insi. Selanjutnya di ayat selanjutnya nomor 36 ya, ini untuk menghadapi syaitonul jinni ya. Apa firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'id billah innahu was-samiul alim. Dan tatkala telah datang kepada kamu ya suatu hasutan dari hasutan syaiton ya, para syaiton ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas-samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini untuk menghadapi musuh syaiton ya. Jadi berlindunglah kepada Allah. Apa dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang di dalam surah Al-Mu'minun, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Jadi itulah cara bagaimana kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam 3 kelompok ayat, surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200, surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, surah Fussilat ayat 34 sampai 36 ya, untuk menghadapi syaitonul insi wal jinni ya. Jadi itulah apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ya, mengenai pentafsiran atau tafsir al-isti'adzah atau ta'awudz. Selanjutnya kita sambung nanti bagaimana begitu bencinya syaitan terhadap manusia ya. Ini karena dulu di zaman penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam ya, bapak kita ini Nabiullah Adam alaihissalam, telah terjadi permusuhan antara syaitan dan manusia ya. Manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung di lain waktu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.